Anda masih bersama kami di Berita Bandung dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Sejumlah los di pasar tradisional Guntur Ciawitali, Kabupaten Garut, Rabu tengah malam hangus terbakar. Menabung puluhan tahun dari gaji, pensiunan guru berumur 103 tahun di Kabupaten Bandung Barat akhirnya berangkat haji. Warga jadi korban sengatan tawon. Sarang tawon Vespa di Kota Cimahi dimusnahkan petugas pemadam kebakaran. Seorang wanita perajin batu bata di Majalengka bakal menunaikan ibadah haji tahun ini. Keberangkatan ke Tanah Suci setelah menabung selama 12 tahun. Oom Komala, seorang perajin batu bata di Desa Bonang, Kecamatan Panyingkiran, Majalengka, akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Sebelumnya, Oom bekerja sebagai kuli pembuat batu bata sejak tahun 2004. Namun pada tahun 2012, Oom memilih membuka usaha pembuatan batu bata sendiri di dekat rumahnya. Sejak saat itu, Oom mulai mendaftarkan diri untuk berangkat ibadah haji sambil menabung dari hasil usahanya berjualan batu bata. Usaha batu bata miliknya bisa memproduksi 5.000 buah batu bata yang dijual seharga Rp550 per buah. Meski awalnya tidak menyangka perempuan berusia 51 tahun ini bahagia akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Itu kalau buburu gitunya Pak. Kuli. Kuli nyetak. Terus bikin sendiri. Awalnya bikin sendiri, ya udah nabung gitu. Nabung berapa lama, Bu? Ya sekarang udah 10-11. Nabung dari tahun 2012. Ya. Jadi 11 tahun. Ya. Oom akan berangkat tanpa didampingi suami lantaran terkendala besarnya biaya perjalanan ibadah haji. Oom yang masuk kloter pertama akan berangkat ke Tanah Suci pada Sabtu ini dari Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Ya, bisa menunaikan ibadah haji pasti menjadi impian seluruh umat muslim. Penantian panjang ini dialami calon jemaah haji tertua yang berusia 103 tahun asal Kabupaten Bandung Barat. Sebelum akhirnya bisa berangkat haji di tahun ini. Kakek 25 cucu ini menyisihkan uang tabungan dari pensiunannya sebagai guru selama puluhan tahun. Inilah Halim bin Pahroji, warga Kampung Cinagen, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Menginjak usia 103 tahun, kakek yang sudah memiliki 25 orang cucu ini masih terlihat sehat dan bugar. Meski gerakan tubuh, pendengaran, dan komunikasinya sudah terbatas. Sang kakek kini menjadi calon jemaah haji tertua asal Kabupaten Bandung Barat. Kakek Halim adalah satu dari 1.200 calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Penantian panjang harus dialami kakek Halim. Tidaklah mudah dan butuh perjuangan bagi sang kakek agar bisa berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Rencana keberangkatan haji kami setelah daftar dulu 2017 tertunda dengan adanya Covid, 2020 tertunda, kemudian 2022 karena di atas usia 65 jadi tidak bisa, sehingga akhirnya alhamdulillah di 2023 kami rencana berangkat. Namun karena memang usia sudah seperti itu, sudah agak berkurang dalam pendengaran, penglihatan, tapi masih lumayan kalau ngaji beliau itu masih nyaring gitu kan, suaranya masih bisa. Selama puluhan tahun, ia menabung dengan menyisihkan uang pensiunnya sebagai guru sekolah dasar. Belum lagi keberangkatannya tertunda pada tahun 2020 lalu akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan usia lansia pada tahun 2021. Hingga akhirnya, tahun ini sang kakek didampingi putrinya bisa mewujudkan impiannya. Dengan kondisi fisik terbatas, ia hanya bisa pasrah dengan keputusan Yang Maha Kuasa dan berharap diberikan kesehatan untuk menjalani proses ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Amin. Amin.
dan nikmat. Amin. Itu Amin. dipandang dua, rahmat dan nikmat. Walafiat. Amin, Pak Haji. Amin, Pak. Ya semuanya itu Duduk itu loh. hamba Allah. Selama persiapan, sang kakek yang tinggal bersama putrinya di kawasan Lembang ini melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki keliling kampung untuk menjaga kebugaran fisik dan kesehatannya. Rencananya, kakek Halim beserta putri keempatnya akan bertolak ke Arab Saudi pada gelombang kedua bersama ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat lainnya pada tanggal 12 Juni mendatang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Kita beralih ke informasi lain. Puluhan karyawan perkantoran di kota Cimahi berhamburan keluar ruangan, menyelamatkan diri dan dievakuasi dari bangunan lantai 3 oleh regu penyelamat. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari simulasi bencana gempa bumi untuk mengantisipasi sejak dini terjadinya bencana alam. Puluhan pegawai dan staf perkantoran di DPRD Kota Cimahi berhamburan dan berlarian keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Di antara mereka, ada yang harus digotong petugas medis, kemudian relawan, anggota BPBD, personel kepolisian dan TNI yang tergabung dalam tim regu penyelamatan. Hilir mudik ambulans mengevakuasi korban juga terlihat untuk melakukan pertolongan. Lebih dari 50 orang berkumpul di beberapa titik evakuasi dan mendapat penanganan dari petugas. Sejumlah korban harus dievakuasi dari reruntuhan bangunan dari lantai 3 gedung DPRD Kota Cimahi. Peristiwa ini hanyalah sebuah simulasi bencana gempa bumi. Simulasi ini digelar karena Kota Cimahi termasuk salah satu wilayah yang rentan terjadi bencana alam gempa bumi karena masuk dalam zona sesar atau patahan lembang, sehingga diperlukan kesiapsiagaan dan antisipasi dini baik tim regu penyelamat serta kewaspadaan masyarakat. Latihan seperti ini juga bukan sekali dalam seumur hidup. Ini harus dilakukan berulang-ulang kali, mungkin setiap tahun, setiap 6 bulan, agar pada saat bencana resiko yang kita terima semakin rendah. Yang ketiga, bencana di Indonesia macam-macam. Bahkan di Indonesia ini seperti supermarket bencana. Mungkin yang tidak ada hanya badai salju saja. Itu yang ada. Oleh sebab itu kita harus siap menghadapi semua jenis bencana. Hal yang terbaik adalah bagaimana masyarakat harus bisa secara swadaya, secara mandiri untuk juga bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan prosedur penanganan bencana. Mudah-mudahan dengan seperti itu penanganan walaupun memang ini agak sulit mungkin ketika nanti bencana terjadi, ini relatif bisa lebih baik, tidak kacau balau barangkali seperti itu. Dengan simulasi ini diharapkan bisa mencegah terjadinya korban jiwa yang lebih banyak. Masyarakat bisa melakukan mitigasi bencana sejak dini sebelum meminta pertolongan kepada petugas atau regu penyelamat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi Selasa malam mengevakuasi dan membasmi sarang tawon yang menempel pada batang pohon. Keberadaan sarang tawon yang berada di tengah permukiman padat penduduk ini meresahkan karena telah melukai warga, termasuk anak kecil yang terkena sengatan. Empat orang anggota tim rescue pemadam kebakaran Kota Cimahi melakukan pembasmian dan proses evakuasi sarang tawon Vespa afinis di permukiman padat penduduk di Kampung Kihapit, Kelurahan Lui Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Petugas harus berhati-hati dalam mengevakuasi sarang tawon itu agar tidak disengat. Berada di atas ketinggian sekitar 6 meter dan menempel tepat di pohon sirsak, proses evakuasi pun berlangsung cukup alot. Petugas sempat kesulitan untuk menjangkau target sehingga harus menaiki tangga dan dinding pagar. Proses pembasmian sarang tawon berhasil dilakukan dalam kurun waktu 10 menit. Selama proses evakuasi untuk menjaga keselamatan, petugas menggunakan alat pelindung diri atau APD. Untuk kali ini kita menggunakan metode pembakaran dikarenakan akses sarang berada di atas pohon dengan ketinggian kurang lebih 6 meter. Jadi untuk dilakukan pembiusan tidak bisa dilakukan, maka kita lakukan dengan metode pembakaran. Dan untuk eksekusi
memerlukan waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Untuk diameter kurang lebih 20 cm. Berdasarkan laporan dari masyarakat, ada beberapa warga yang tersengat. Warga berharap serangan tawon di kampung mereka bisa meredah sehingga tidak meresahkan warga lagi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Demikian berita Bandung hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.